Jungle. Riding high when I was king, I played at the heart and Perkenalkan, nama saya Nur Fatia Cahyani dan teman saya Galuh Sekarkinasi dari Universitas Cendrawasih, perwakilan dari kelompok kami. Kami sedang membutuhkan banyak informasi terkait penelitian dalam membantu memperkenalkan aplikasi laporan keuangan pada UMKM. Kami di sini ingin mewawancarai sekaligus memperkenalkan aplikasi Siapik dari Bank Indonesia. Bapak, kalau boleh tahu bisa memperkenalkan diri Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witono selaku pemilik UMKM Pisang Lumpur yang beralamat di 25 Bawah Jayapura Utara. Bapak boleh menceritakan kenapa Bapak mendirikan usaha pisang lumpur ini? Awal dari mendirikan UMKM Pisang Lumpur ini tuh terinspirasi dari orang tua saya sendiri gitu. Karena dulu saya hanya kerja sebagai karyawan di toko, cuma penghasilannya pas-pasan. Jadi melihat dari orang tua itu ya usahanya ya berjalan dengan baik, ada hasilnya juga, ada di situ. Saya ada keinginan memang untuk mendirikan usaha begitu, tapi belum terpikir mau buka usaha apa gitu. Nah, jadi ada teman-teman juga banyak sudah punya usaha. Nah, dari situ juga saya berkeinginan juga, kepengen usaha gitu, usaha yang ini pisang lumpur ini gitu. Nah, dari orang tua itu, dari usaha itu ada penghasilannya setiap hari ada dari situ terpaksa untuk buka UMKM Pisang Lumpur ini. Berapa keuntungan yang biasa Bapak dapatkan per hari? Kalau keuntungan per hari tidak pasti, tergantung dari customer toh. Kadang rame, kadang sepi begitu. Kalau kotornya, kalau habis semua bisa dapat ya 1.500.000 gitu. Kalau bersihnya, kalau dihitung dari, karena ada karyawan saya satu, juga hitungan dari belanjanya juga dihitung semuanya. Kalau bisa bersih paling kadang 200, 150, kadang ya 50, kadang ya untuk modal belanja aja udah gitu. Apa suka duka saat berjualan pas masa pandemi? Suka dukanya saya jualan saat COVID atau pandemi itu lebih dukanya, karena dari pihak pemerintah kan, dari kita seluruh UMKM atau semuanya keseluruhan lah waktu itu, karena ada aturan untuk penjagaan penyebaran COVID-19 ya ada pembatasan waktu gitu. Kalau sukanya ya tidak ada gitu, banyak dukanya malah gitu. Karena kalau dibatasi kita ya harus cepat-cepat jualan jam sekian, nanti tutupnya jam sekian. Karena kalau tidak menyesuaikan aturan pemerintah nanti ya kita kena denda begitu. Bagaimana cara Bapak pemasarannya? Apakah terdapat di aplikasi GoFood atau sebagainya? Untuk pemasaran lewat media sosial, dari teman ke teman gitu. Ya mungkin dari saya sendiri kan dari media sosial mungkin seperti WhatsApp, dari teman ke teman juga, terus dari Facebook gitu. Apakah Bapak punya rencana untuk meningkatkan usaha Bapak? Untuk meningkatkan usaha, insya Allah ada gitu. Halo teman-teman, saya di sini akan mendampingi Mas dalam memperkenalkan aplikasi Siapik. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan sesi
memperkenalkan. Terus emailnya Mas nih, kita pakai emailnya saya sementara waktu. KTP nanti Mas boleh mencantumkan nama KTP NIK di sini untuk pendaftaran. Jadi sementara waktu kita pakai 1 sampai 10. Dan password di sini kita menggunakan yang kita sudah buat. Di sini dalam membentuk suatu password terdapat komponen huruf besar dan juga simbol-simbol gitu, Mas. Nah, di sini ada menu buat perusahaan baru. Di sini ada jasa, perdagangan, manufaktur, pertanian, peternakan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan perorangan. Secara UMKM-nya Mas itu adalah manufaktur, Mas. Kita klik manufaktur. Nah, di menu ini terdapat untuk mengupload logo, terus nama badan usahanya Mas, alamat UMKM-nya Mas. Setelah itu di sini ada provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Ada nomor telepon, dan ini mungkin fax mungkin bisa opsional, nggak usah diisi. Ada email, website kalau misalnya Mas mempunyai GoFood atau semacamnya Mas, dan juga Mas punya nama pemilik. Oke teman-teman, itu adalah perkenalan singkat, dan mungkin setelah melakukan penginputan kita masuk ke transaksi. Siapik adalah aplikasi pencatatan keuangan berbasis digital yang diharapkan dapat mempermudah UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan, sehingga dapat menjadi solusi akses keuangan UMKM. Ketika kita sudah masuk di aplikasi Siapik, di sini terdapat beberapa menu. Pertama, kita akan masuk ke menu data terlebih dahulu. Di dalam menu data terdapat beberapa akun seperti data bahan material, data barang jadi, data satuan, data kategori material, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan melihat data dari bahan material. Di sini dapat kita lihat bersama, jika belum ada kategori bahan materialnya, kalian dapat mengklik tanda tambah yang ada di atas. Setelah mengklik tanda tambah, akan muncul tampilan untuk membuat kategori bahan material. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat kategori baru bahan material yang belum tersedia. Jika semua formatnya sudah diisi, jangan lupa disimpan. Jika sudah disimpan, maka tampilannya akan seperti yang tertera di layar. Setelah kita mengisi data bahan material, selanjutnya kita beralih ke menu yang kedua, yaitu menu transaksi. Dalam menu transaksi, kali ini kita langsung masuk ke dalam akun modal. Di dalam akun modal terdapat dua pilihan, yaitu modal uang dan modal barang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan modal uang. Langkah pertama, kita memasukkan jumlah modal awal. Berhubung UMKM yang kami pilih menggunakan modal awal secara tunai, maka saya akan langsung mengisi kolom tanggal. Selanjutnya, kita masuk ke akun pembelian bahan material. Terdapat dua pilihan, yaitu pembelian bahan material tunai dan pembelian bahan material kredit. Jika belum memiliki data pemasok, silakan mengklik tanda tambah lalu membuat nama pemasok umum. Jangan lupa untuk mengisi tanggal setiap melakukan transaksi. Kemudian, klik pilih bahan material. Di sini terdapat beberapa macam pilihan bahan material. Lalu, silakan pilih bahan material sesuai kebutuhan dan otomatis apa yang dipilih akan masuk di kolom bawah.
Sekarang kita akan memilih akun beban. Karena pemilik UMKM memiliki satu tenaga kerja, maka terdapat beban tenaga kerja per bulan. Lalu masukkan jumlah beban tenaga kerja per bulan. Setelah dari akun pembelian, kita lanjut ke akun penjualan. Di dalam akun penjualan terdapat beberapa pilihan. Namun di sini kami hanya menggunakan akun penjualan barang jadi tunai. Jika belum memiliki data pelanggan, silakan mengklik tanda tambah, lalu membuat nama pelanggan umum, dan harus mengisi alamat. Mari kita simak videonya. Setelah diisi, kemudian tekan format pilih barang jadi, lalu di situ terdapat 3 pilihan menu. Pilih salah satu atau bisa juga memilih sesuai menu yang ada. Otomatis pilihannya akan muncul di kolom bawah. Di dalam aplikasi Siapik ini, terdapat menu untuk mengecek laporan keuangan. Pertama yang dapat kita lihat adalah laporan posisi keuangan atau biasa disebut dengan neraca. Di sini kita dapat mengklik di laporan tersebut, kemudian pilih tahun serta bulan, lalu klik tampilkan, maka akan muncul laporan posisi keuangannya. Kedua yang dapat kita lihat adalah laporan laba rugi dan saldo laba. Proses pengisiannya sama dengan pengisian laporan posisi keuangan. Dan yang terakhir dapat kita lihat adalah laporan arus kas. Proses pengisiannya sama, hanya memilih tahun dan bulan saja. Halo teman-teman, pada segmen kali ini kita akan menanyakan pendapat dari pelaku UMKM apa yang sudah didapatkan dari pendampingan dari awal bulan hingga hari ini. Mungkin Mas bisa utarakan apa yang Mas sudah dapatkan dari pendampingan selama awal bulan sampai hingga hari ini, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku pemilik UMKM di sini, saya Witono. Ya, alhamdulillah mungkin dari teman-teman, dari Mas siapa? Mas Fajar dari Universitas Uncen yang lagi studi kasusnya untuk laporan kelompoknya, pengambilan UMKM-nya, yaitu di saya di Pisang Lumbur Capati yang berlama di 25 bawah sana. Ya, selama dari awal sampai hari ini mungkin beliau dari Mas sama mbak-mbaknya dari awal pengambilan data, tanya-tanya sampai hari ini untuk perkembangan mungkin saya lihat ya alhamdulillah sudah bagus. Dari pengambilan data semuanya, dari pengambilan video juga. Kemarin juga saya tidak berharap, tahu-tahu mungkin hari berapa kemarin dibuatkan logo. Nah itu saya ya merasa senang, atau ya padahal saya nggak berharap mau dibuatkan apa-apa. Ini ya dari teman-temannya Mas Fajar, dari mbak-mbaknya semuanya, ya alhamdulillah bersyukur banget. Karena dulu memang pernah saya buat logo juga, cuma ya nggak kepikiran ke depannya untuk apa begitulah gitu toh. Dengan dibuatkan logo dari Pisang Lumpur itu, ditempelkan di tempat sajiannya Pisang Lumpur, ya mudah-mudahan dengan adanya logo bisa lebih lebih banyak tahulah masyarakat atau pelanggan setia saya, dari pelanggan setia saya mungkin diinfokan ke teman-temannya lewat media sosial atau bagaimana begitu.
Ya dengan adanya logo ini ya mudah-mudahan lebih tambah Rame. bulan kedepannya lagi bisa tambah rame lagi, omsetnya juga yang mudah-mudahan bisa naik lagi di bulan ini. Amin. Mungkin dari saya, dari Mas saya, dari teman-temannya, dari Mbak semuanya, untuk pembuatan laporan ini mudah-mudahan diberi kelancaran semuanya juga, laporannya juga bisa selesai dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan oke lah gitu. Demikian. Mungkin dalam aplikasi Siapik ini Mas mudah pahami atau masih untuk mempelajarinya lagi? Kalau untuk aplikasi Siapik tadi Mas Fajar sudah jelaskan, sebagian sudah saya mengerti, cuma memang kan saya baru lihat juga dari aplikasinya. Memang dari profil atau menunya kan nggak cuma satu, memang banyak begitu. Jadi ya, tadi Mas Fajar sudah jelaskan sekilas, yaitu saya sudah bisa mengerti dari mungkin dari laporan, dari penjualan, dari pembelian barang, mungkin hasil laporan harian atau bulanan itu bisa cetak. Jadi kita bisa dari pemilik UMKM atau saya bisa tahu, oh dalam satu bulan pengeluarannya saya sekian, hasil penjualan saya sekian gitu. Jadi begitu teman-teman hasil feedback dari pelaku UMKM. Mungkin saya berharap teman-teman boleh datang ke 25 bawah atas, bisa mampir ke UMKM-nya Mas, mungkin bisa lakukan lah untuk penambahan omset untuk Masnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.